Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apu Stansel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya ada bahan bonsai kelapa, yakni bahan bonsai kelapa hibrida ya. Jadi di sini saya akan memberikan tips dan juga keterangan-keterangan ya, gimana caranya supaya bonsai kelapa kita ini tidak cepat bosan ya untuk dipandangnya ya. Jadi di sini ada trik dan juga ya kita harus memberanikan diri bereksperimen ya. Jadi di bonsai kelapa ini kita harus sering-sering bereksperimen, artinya memberi mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi supaya bonsai kelapa kita ini tidak bosan ya untuk kita pandangnya, karena di bonsai kelapa ini ada daya tariknya. Ini masalah cara penanaman ya. Kalau kita menanam cuma sekedar biasa-biasa aja, ini biasanya cepat bosan ya untuk kita pandangnya ya. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan kegiatan saya seperti biasa ya, dukung channel ini dengan cara share ya sebanyak-banyaknya, dan juga bagikan ke media sosial teman-teman semuanya supaya channel ini bisa berkembang ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe ya ke channel ini. Saya doakan ya mudah-mudahan semuanya keadaan sehat dan juga dilancarkan ya segala urusan, dan juga dimudahkan untuk masalah rezekinya ya. Oke teman-teman, saya akan melakukan kegiatan saya. Tonton terus sampai habis ya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham ya. Oke, ikuti terus videonya. Baik teman-teman, seperti biasa ya, jadi saya mau melakukan perawatan bonsai kelapa, dan juga saya memberi keterangan juga ya tentang bonsai kelapa ini, cara penanaman ya. Jadi supaya bonsai kita ini tidak cepat bosan ya untuk dipandang matanya ya. Jadi teman-teman, sekiranya teman-teman mempunyai bahan banyak, ini kita harus berani ya. Berani artinya kita mencoba bereksperimen ya tentang cara penanaman di bonsai kelapa ya. Contoh seperti ini ya, saya tanam ada dua bahan, saya jadikan satu. Nah ini bentuknya seperti trisula ya, tapi ini kalau trisula kan dia tiga ya, ini cuma dua karena ini tempatnya atau potnya tidak muat ya, atau tidak memadai lah ya. Jadi di sini saya tanam dua bahan ini, saya jadikan satu. Dan ini ya lumayan ya, artinya ada daya tarik tersendiri ya. Jadi di bonsai kelapa ini untuk masalah penanaman juga ini sangat penting ya, supaya kita tuh berkreasi di bonsai kelapa, tidak sekedar menanam asal aja ya. Jadi kita mencoba atau bereksperimen ya di bonsai kelapa ya. Jadi untuk cara penanamannya ini ya tergantung kemampuan teman-teman semua ya, atau dia ya kalau teman-teman mempunyai jiwa seni yang tinggi, ini cara penanaman juga ya pasti banyak ya untuk seni-seni dan gaya-gaya di penanaman ya. Ini tujuannya supaya tidak cepat bosan ya di bonsai kelapa kita ini, kalau misalkan kita mau menikmati keindahannya nih ya. Oke teman, ini saya mau melakukan perawatan di bonsai kelapa. Ini kayaknya udah mulai ada penyayatan ya. Jadi saya juga tidak bosan-bosannya ya untuk memberikan info juga ya, bahwa di bonsai kelapa ini sangat penting ya, untuk masalah perawatan penyayatan ya. Karena kalau kita telat penyayatan, jadi bonsai kelapa kita daunnya akan tinggi dan juga pelepahnya ini panjang-panjang ya, jadi kurang bagus ya. Iya boleh sih ya tinggi atau panjang pelepahnya, kalau emang itu udah imbang atau udah pecah daun ya, itu sebenarnya lebih bagus ya, karena semakin panjang daunnya ini, dia akan merimbunnya semakin bagus ya. Tapi di sini saya akan melakukan perawatan, yaitu mau melakukan penyayatan ya. Di sini udah mulai hampir 4 bulan saya program ya. Saya program penanaman dengan cara seperti ini ya. Jadi ya teman-teman juga ya boleh silakan ya, kalau mempunyai bahan banyak, boleh cara penanamannya ini silakan ya, jangan monoton, artinya cuma gitu-gitu aja ya. Jadi coba kita berkreasi di bonsai kelapa ini. Untuk cara penanamannya kita beda-bedakan ya, artinya kita bereksperimen ya, supaya hasil kedepannya nih supaya lebih antik ya, ada unik ya di bonsai kelapa kita ya. Oke, saya akan mau melakukan perawatan dulu nih ya. Jadi saya sambil menerangkan atau sambil memberikan info-info ya, atau keterangan-keterangan tentang bonsai kelapa ini, caranya gimana supaya
bonsai kelapa supaya tidak cepat bosan untuk dipandangnya ya. Nah, jadi caranya yaitu ya kita harus memberanikan diri banyak-banyak bereksperimen ya di bonsai kelapa ini. Jadi jangan takut ya, karena bonsai kelapa semakin banyak gaya kita juga semakin banyak harapan juga ya. Artinya harapan itu hasil seni kita ini akan membuktikan ya bahwa bonsai kelapa ini sebenarnya bukan sekedar membonsai ya. Jadi kita mengembangkan seni kita atau mempunyai jiwa seni kita ini bisa kita curahkan di bonsai kelapa ini ya. Di bonsai kelapa ini kita mau jadikan apa ini sebenarnya bisa ya, tergantung kemampuan kita ya. Ini saya pruning pelepahnya ini karena udah terlalu panjang ya, terlalu panjang. Nah, di sini saya akan membentuk bonggolan ya. Nah, ini akan saya potong juga ya supaya rapi ya, atau membentuk bonggolan sejak dini ya, supaya untuk kedepannya bonggolannya jadi bagus ya, jadi rata imbang ya. Bonsai kelapa kunci supaya bagus atau supaya imbang daunnya ya, ini perawatan di bonsai kelapa atau masa penyayatan ini benar-benar sangat penting ya. Jadi jangan diabaikan ya. Nah, sering saya memberikan keterangan bahwa bonsai kelapa ini jangan sekedar cuma menanam ya. Kalau sekedar menanam ini banyak ya bahasanya kalau dikatakan orang yang baru mau menanam aja sebenarnya udah bisa ya kalau cuma sekedar nanam ya. Tapi disinilah letaknya kita sebagai pembonsai ini harus punya perbedaan ya dengan pembonsai sama yang sekedar cuma menanam ya. Jadi kita harus rajin untuk masa perawatan dan juga untuk seni cara penanaman juga ya kita harus kita kembangkan juga ya, supaya bonsai kelapa kita kedepannya ini lebih bagus dan juga lebih antik ya, beda daripada yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung jiwa-jiwa seni teman-teman ya. Kalau emang jiwa seni teman-teman tinggi ya, ini bonsai kelapa juga hasilnya akan lebih bagus ya, lebih antik ya, beda daripada yang lain ya. Nah, itu udah suatu kelebihan sendiri ya. Ya namanya penyayatan memang itu harus dilakukan ya, jangan kita abaikan ya. Sangat penting ya penyayatan ya, sangat penting ya penyayatan. Terus harus mempunyai konsep ya untuk masalah penanaman di bonsai kelapa juga kita harus punya konsep dan juga harus punya ide ya. Idenya ini untuk kedepannya mau dijadikan apa nih, bentuk apa ya. Nah, disinilah perbedaannya kita menanam yang biasa sama yang dijiwai dengan jiwa seni ya, pasti ada perbedaannya ya. Untuk ide-ide kreatif kita ini di bonsai kelapa sebenarnya banyak ya, kalau memang benar-benar kita menjiwai ya. Karena bonsai kelapa ini bisa dijadikan apa aja ya, tergantung kemampuan kita ya, mempunyai jiwa-jiwa seninya. Mau dibuat binatang bisa ya. Jadi saya berinspirasi, saya menanam dengan posisi seperti ini. Ini seperti senjata trisula ya. Trisula, cuma kalau trisula kan dia 3 ya, karena ini tidak memadai masalah tempatnya ya. Jadi saya membuat cuma 2 ya, jadi 2 bahan saya gabungkan jadi 1 ya. Kelapa ini kita tidak boleh terburu-buru ya, artinya kita menangannya dengan sabar ya, dengan sabar supaya hasilnya bagus ya, dan juga tidak bersiko ya. Kalau kita menangani masa penyayatan aja nih, kalau terburu-buru jadi bisa juga patah ya. Ini banyak biasa teman-teman yang baru membuat bonsai kelapa atau para pemula ya, dia kurang hati-hati atau penyayatannya terburu-buru, artinya ada kejadian ya potel ya, potong tunas ya, tunas yang paling muda dia patah. Nah, ini kalau misalkan tunas yang paling muda patah, ini resikonya bukannya langsung mati ya, tapi resikonya
kita memakan waktu lebih panjang lagi ya, artinya kita memprogram ulang lagi. Nah ini kita sangat disayangkan ya kalau kejadian seperti itu ya. Maka di sini untuk perawatan ini kita harus menikmatin masalah prosesnya ya, kita dengan sabar, teliti, harus hati-hati ya. Nah, sambil santai juga kita bisa ya, ngopi, rokok, apalagi di bareng ini ada teman datang di rumah, nah ini sambil santai ya, sambil kita merawat bonsai kelapa, ini sangat asik ya. Karena bonsai kelapa ini sebenarnya sangat mudah teman-teman. Kita membuat bonsai kelapa ini sangat mudah ya, terutama untuk masalah di bahan ya. Di bahan sangat mudah dan juga banyak ya, di negeri kita ini sangat melimpah ya. Ini tergantung kita, kerajinan kita ya, semangat kita mencari bahan bonsai kelapanya ya. Kalau kita semangat mencarinya, jadi insya Allah teman-teman jarak 6 bulan ini sudah mempunyai bonsai kelapa pasti banyak ya. Yang penting yaitu kuncinya kita harus rajin mencari bahan bonsai kelapanya ya. Kalau kita pengen mempunyai bonsai kelapa yang banyak, tetapi kita malas-malesan ya, malas-malesan untuk mencarinya ya, atau yang mencarinya sih banyak ya dengan cara bolang, atau kita beli ya di pasar yang udah tumbuh, bukan murah ya. Bahan-bahan bonsai kelapa yang di pasar paling ya banyak, mahal-mahalnya ini 5.000 perak ya, itu banyak ya. Jadi kalau misalkan untuk mencari bahan bonsai kelapanya jarang atau tidak rajin ya, ini otomatis ya gimana mungkin ya kita mempunyai bonsai kelapa banyak sambil perawatan di bonsai kelapa. Jadi intinya video kali ini gimana caranya supaya bonsai kelapa kita ini supaya tidak cepat bosan ya dipandang matanya. Jadi saya memberikan trik dan ilmu untuk masalah cara penanamannya ya. Jadi teman-teman, untuk cara penanaman di bonsai kelapa ini jangan sekedar menanam aja ya. Jadi kita dibarengin dengan jiwa-jiwa seni kita, kita tanam dengan sedemikian rupa, artinya harus beda daripada yang lain ya, supaya di bonsai kelapa kita ini jadi lebih antik dan juga lebih unik ya. Jadi kalau kita beda daripada yang lain, kita menanamnya, karena bonsai kelapa ini letaknya di masalah penanaman ya, supaya tidak bosan ya dipandang matanya ya. Gaya yang beda-beda ya, dengan ya, kalau teman-teman punya jiwa seni yang tinggi ya, silakan penanamannya ini harus beda daripada yang lain ya, supaya bonsai kelapa kita ini supaya lebih indah untuk kedepannya ya, dan juga tidak akan bosan kita untuk memandangnya. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan dengan adanya saya mengadakan video ini, mudah-mudahan teman-teman juga bisa terinspirasi ya, untuk masa cara penanamannya ya. Jadi penanamannya jangan sekedar tanam aja ya, artinya kita coba bereksperimen, harus beda daripada yang lain ya, supaya bonsai kelapa kita ini jadi lebih bagus ya untuk kedepannya ya. Kelapa puyuh. Ini untuk kedepannya saya akan bongkar lagi ya, kalau udah umur 1 tahunan saya akan bongkar, saya akan ganti potnya yang lebih ceper lagi, supaya akar ini bisa terekspor ya, lebih bagus lagi ya kelihatannya ya, lebih keren lagi ya. Untuk sementara supaya nunggu daun ini pecah daun, jadi saya masih pakai pot yang guci seperti ini ya. Jadi tujuannya kenapa saya pakai pot guci, belum pakai pot ceper ini, supaya akar ini saya program supaya dia agak panjang dikit ya. Setelahnya udah agak panjang, taruh di pot ceper, ini akar otomatis dengan tersendirinya dia akan terekspos setelahnya ya. Ini pasti saya akan ganti yang dengan pot yang ceper ya. Jadi program masalah di akar juga ini saya udah membaca ya, untuk kedepannya ini pasti akarnya ini akan menyatu ya, jadi satu ya. Nah disitulah suatu saat ada keunikan ya, di bonsai kelapa kita. Nah dan juga untuk kita pandangnya ini tidak akan bosan ya. Jadi di bonsai kelapa ini sangat mudah ya untuk kita buat ya.
apalagi mempunyai bahan yang banyak ya. Jadi kita bisa eksperimen ya, cara penanamannya yang gimana nih, pokoknya intinya beda daripada yang lain ya, supaya kedepannya jadi lebih bagus ya. Baik teman-teman, kegiatan saya sudah selesai. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk semuanya ya, terutama untuk para pemula ya, supaya lebih giat lagi membuat bonsai kelapanya dan juga mencari bahan bonsai kelapanya. Jadi di sini saya memberikan tips dan juga cara ya. Jadi gimana caranya supaya kita tuh tidak cepat bosan ya memandang bonsai kelapanya. Jadi kuncinya ada di masalah penanaman ya. Di penanamannya nih di bonsai kelapa kita harus dibedakan ya. Artinya harus beda daripada penanaman pada umumnya ya. Ya contohnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menanam dibedakan, artinya ada gaya atau seni ya. Ini untuk masalah perawatannya pun sangat tinggi ya. Kita tuh lebih hati-hati karena kita mempunyai harapan untuk kedepannya nih, supaya bonsai kelapa ini jadinya lebih beda daripada bonsai-bonsai yang menanam yang masih umumnya ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Yang mudah-mudahan semuanya terhibur, dan juga saya ucapkan terima kasih yang teman-teman yang udah mendukung channel ini, yang udah subscribe ya. Ya saya doakan supaya untuk masalah hal urusan ya, supaya dilancarkan, dan juga masalah rezeki yang mudah-mudahan dimudahkan juga ya. Dan juga saya doakan supaya channel teman-teman juga cepat berkembang ya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari Subak Kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.